Berapa massa NaOH padat yang harus ditambahkan di dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,3 molar dengan harga KaCH3COOH sebesar 10⁻⁵ agar diperoleh larutan penyangga dengan pH sama dengan 5 min log 2. Jika diketahui massa atom relatif Na sebesar 23, massa atom relatif O sebesar 16, dan massa atom relatif H sebesar 1. Karena pada soal diketahui terdapat basa kuat, yaitu NaOH ini golongan basa kuat, dan asam lemah. Di sini CH3COOH ada harga Ka-nya yang kecil di sini. Nah, berarti di CH3COOH itu golongan asam lemah. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut harus direaksikan terlebih dahulu. Dan karena terbentuk larutan penyangga, di sini terbentuk larutan penyangga, maka yang kuat yaitu basa kuatnya di sini harus habis terlebih dahulu agar yang tersisa adalah asam lemah dan garamnya untuk masuk ke rumus penyangga. Jadi kita reaksikan di sini NaOH direaksikan dengan CH3COOH. Hasilnya adalah CH3COONA plus H2O. Di sini saya misalkan NaOH-nya X milimol. CH3COOH-nya sebesar 100 ml 0,3 molar, sehingga besarnya 100 dikali 0,3 besarnya 30 milimol. Karena terbentuk larutan penyangga, berarti basa kuat ini harus habis bereaksi, sehingga yang bereaksi pada NaOH sebesar X milimol. Maka CH3COOH yang bereaksi melihat di reaksi pembatasnya di sini, yaitu NaOH. Besarnya 1/1 dikali X, yaitu X milimol. Garamnya besarnya juga koefisiennya. Garam di sini 1/1 dikali X. Sehingga yang bereaksi pada garam yaitu X milimol. Yang kiri panah dikurang, yang kanan panah dijumlah. Sehingga mula-mula NaOH-nya X, yang bereaksi X, maka sisanya habis. Mula-mula asam lemahnya 30 milimol yang bereaksi X, sehingga yang sisa adalah 30 min X milimol. Sedangkan CH3CONA mula-mula 0 dengan X dijumlah jadi X. 0 plus X mula-mula kan tidak ada di sini. Sehingga di sini sisanya yaitu ya tetap X milimol. Karena pada soal terbentuk larutan penyangga asam, karena tersisa asam lemah yaitu CH3COOH dan garamnya yaitu CH3CONA. Mol yang tersisa ini adalah asam lemah dan garamnya dengan pH sama dengan 5 min log 2. Sehingga kalau pH-nya 5 min log 2, konsentrasi H+-nya 2 kali 10⁻⁵. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol asam per milimol garam. H+-nya di sini besarnya 2 kali 10⁻⁵. Ka-nya besarnya 1 kali 10⁻⁵. Dikali milimol asamnya besarnya 30 min X milimol per milimol garamnya X milimol. Sehingga 2 kali 10⁻⁵ per 1 kali 10⁻⁵, ini pindah ruas jadi dibagi ya, sama dengan 30 min X per X. Sehingga dikalikan silang ini dicoret, sehingga tersisa 2/1. Sehingga 2 dikali X sama dengan 2X sama dengan 30 min X dikali 1, yaitu 30 min X. Sehingga 2X, ini min X-nya pindah ruas ke kiri sama dengan menjadi 2X plus X sama dengan 30. 3X sama dengan 30. Sehingga X sebesar 10 milimol. Atau kalau dijadikan mol, 0,01 mol. Maka massa NaOH sama dengan mol dikali mRNaOH. Molnya di sini 0,01 dikali mRNaOH itu dihitung dari 1 dikali ARNA. Ini kan Na-nya cuma 1. Ditambah 1 dikali ARO. Ditambah 1 dikali ARH. Nah, 1 ini menunjukkan jumlah atomnya ya. Sehingga sama dengan 0,01 dikali RNA di sini 23. Sehingga 23 ditambah 1 dikali ARO yaitu 16, yaitu sama dengan 16, ditambah 1 dikali ARH yaitu ARH-nya sebesar 1. 1 dikali 1 sama dengan 1.
Sehingga 23 ditambah 16 ditambah 1 besarnya adalah 40. Sehingga 0,01 dikali 40 besarnya 0,4 gram. Atau kalau dijadikan miligram dikali 1000 yaitu sama dengan 400 miligram. Jadi massa NaOH padat yang ditambahkan ke dalam larutan 100 ml CH3COH 0,3 molar agar diperoleh larutan penyangga dengan pH 5 min log 2 sebesar 0,4 gram atau 400 mg. Jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share pada channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebanyak 100 ml larutan NaOH 0,1 molar direaksikan dengan 200 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan Ka sama dengan 1 kali 10⁻⁵. pH campuran yang terbentuk adalah di sini NaOH adalah basa kuat, sedangkan CH3COOH adalah asam lemah. Reaksi antara NaOH dengan CH3COOH adalah CH3COONA dengan H2O. Cara menghasilkan reaksi ini bisa dilihat pada materi persamaan reaksi yang ada di channel saya juga ya. Di sini jika mula-mula NaOH-nya 100 ml 0,1 molar, sedangkan CH3COOH-nya 200 ml 0,1 molar, berarti kita cari milimolnya. Mililiter dikali molar menjadi milimol. Jadi 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Sedangkan pada CH3COOH 200 ml dikali 0,1 molar sama dengan 20 milimol. Kita tulis ini reaksi mula-mula. Sedangkan di sini kalau ada reaksi pasti ada mol yang bereaksi. Yang bereaksi di sini kita cari reaksi pembatasnya. Reaksi pembatas itu apa? Reaksi yang jumlah molnya lebih sedikit di sini. Karena koefisiennya sama-sama 1 berarti tinggal dilihat molnya. Tapi kalau koefisiennya berbeda bisa dilihat di channel saya tentang reaksi pembatas ya. Karena di sini koefisiennya sama-sama 1, sehingga kita tinggal melihat molnya. Karena molnya di sini NaOH 10 milimol, sedangkan CH3COOH 20 milimol, kita bisa melihat yang lebih sedikit itu yang disebut reaksi pembatas. Jadi yang bereaksi adalah 10 milimol. Sedangkan berapa CH3COOH yang bereaksi? CH3COOH yang bereaksi karena koefisiennya CH3COOH 1 berarti 1 per 1 kali 10. Jadi juga 10 milimol. Berapa mol CH3COONA yang terbentuk? Di sini koefisiennya 1. 1 per 1 kali 10. Sehingga sama dengan 10 milimol. Setelah yang bereaksi dituliskan di sini, jadi sudah ketemu di sini, baru kita bisa mencari sisa. Sisanya di sini karena NaOH yang mula-mulanya 10 milimol bereaksi 10 milimol, berarti dia tidak punya sisa atau namanya habis bereaksi. Sedangkan pada CH3COOH di sini yang mula-mula 20 milimol yang bereaksi 10 milimol, sehingga tersisa kalau yang di kiri panah itu dikurang. Sedangkan yang di kanan panah untuk menghitung sisanya dijumlah. Karena ini di kiri panah berarti 20 milimol dikurangi 10 milimol sama dengan 10 milimol. Sedangkan CH3COONA yang terbentuk atau garam ini mula-mula kan 0. 0 karena yang di sini di kanan panah atau hasil reaksi berarti dijumlah. 0 ditambah 10 milimol sama dengan 10 milimol. Dari soal di atas kita bisa melihat penjelasan dari mula-mula bereaksi dan sisa. Di sini yang tersisa adalah asam lemah dan garamnya. Karena yang sisa adalah asam lemah dan garamnya, maka termasuk larutan penyangga asam. Sehingga menggunakan rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol asam per milimol garam. Karena di soal yang diketahui milimol, jadi kalau atas milimol bawah juga harus milimol. Karena bisa dicoret. Kalau di soal yang diketahui mol berarti atas mol bawah juga mol ya.
Sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka di sini tetapan kesetimbangan asam lemah yaitu 1 kali 10 pangkat min 5, sedangkan milimol asamnya di sini 10 milimol dan milimol garamnya adalah 10, sehingga 10 yang atas dan bawah dicoret sehingga konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5. pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 10 pangkat min 5. 5-nya turun sehingga pH sama dengan 5. Dari soal ini boleh ditanyakan, ditulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk mengetahui perbedaan antara penyangga dan larutan penyangga dengan hidrolisis garam, silahkan ikuti channel saya ya. Silahkan like dan subscribe. Terima kasih.